Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kenapa Rizal Ramli menginginkan Jokowi ikuti jejak pendahulunya? Mencoba memahami alam pikiran mantan Menko Kemaritiman Jokowi JK, Rizal Ramli, yang menginginkan Presiden Jokowi legowo mengikuti jejak pendahulunya Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Gus Dur. Tidak memaksakan diri untuk terus berkuasa agar rakyat tidak menjadi korban dalam keadaan dan situasi yang dilematis. Dalam pandangan RR, pemerintah saat ini dalam ketidakmampuan yang sangat luar biasa. Dalam narasi yang dituangkannya pada sebuah ilustrasi foto dengan gambar potretnya dirinya itu memang tidak merujuk kepada Presiden Jokowi secara langsung, namun sangat jelas kalau itu dialamatkan pada Jokowi. Sebetulnya, kasus dari 4 presiden sebelum Jokowi berbeda-beda. Presiden Soekarno tidak mengundurkan diri seperti Soeharto, tapi kekuasaannya di-co-op oleh Soeharto sebagai seorang yang diberikan amanah lewat Super Semar, yang sampai saat ini peristiwanya masih menjadi misteri. Sementara apa yang dialami Soeharto berbeda lagi. Soeharto didesak mundur oleh kekuatan massa atau people power karena situasi yang sudah tidak terkendali, baik situasi ekonomi, politik, dan keamanan. Dan Soeharto sudah tidak ada pilihan selain dari mundur. Berbeda pula dengan apa yang dihadapi Habibie, yang didesak segera untuk melakukan pemilu. Sebagai sebuah pemerintah transisi, Habibie memang tidak mempunyai beban untuk mempertahankan kekuasaannya. Lewat sidang MPR, laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh Majelis Sidang MPR. Artinya memang tidak ada pilihan bagi Habibie untuk memaksa terus berkuasa. Secara konstitusional, dia sudah melaksanakan amanat sebagai presiden. Lain halnya dengan Gus Dur. Kondisinya mungkin sama dengan Soeharto yang didesak untuk lengser dari jabatannya oleh konspirasi kekuatan politik yang memang tidak lagi menginginkannya untuk melanjutkan jabatannya. Dari 4 peristiwa ini bisa disamakan adalah sikap keempat presiden tersebut yang menghindari untuk mengorbankan rakyat. Hanya saja Soeharto turun setelah korban banyak berjatuhan, berbeda dengan Soekarno, Habibie, dan Gus Dur yang lebih mengalah demi kepentingan rakyat. Kalau melihat kondisi pemerintahan Jokowi saat ini, situasi yang dihadapi tidaklah sedilematis yang dihadapi keempat presiden sebelumnya. Semua masih terkendali. Yang susah dikendalikan hanya sentimen negatif yang berusaha untuk menggoyang pemerintah. Ketidakpuasan sekelompok orang terhadap kinerja pemerintah tidak bisa digeneralisir sebagai ketidakpuasan 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Bahkan mungkin ketidakpuasan tersebut belum tentu mewakili 46% suara pemilu yang tidak mendukung kemenangan Jokowi. Situasi dan kondisi yang mendesak Jokowi harus mundur secara legowo dari jabatannya. Tidaklah seperti situasi dan kondisi yang dihadapi Soeharto dan Gus Dur. Apalagi seperti situasi dan kondisi yang dihadapi Soekarno atau Habibie. Keinginan Rizal Ramli tersebut sah-sah saja. Mungkin Rizal sudah mengharapkan segera ada pemerintah baru yang kemungkinan besar bisa mengakomodir keinginannya untuk kembali duduk menjabat sebagai menteri. Keinginan tersebut rasanya harus ditunda dulu sampai 4 tahun ke depan. Rizal Ramli harus legowo menerima keadaan, teruslah berkicau dengan ide-ide yang positif dan memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah. Tetap bersabar menunggu suksesi kepemimpinan selanjutnya, sambil terus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Tetaplah menjadi Raja Wali, bukan burung pipit yang hanya berkicau di setiap pagi hari. Sebuah jabatannya itu amanah Tuhan dan hanya titipannya. Kalau sudah waktunya diambil kembali, maka dengan sendirinya Jokowi tidak akan berkuasa lagi. Tapi, jika Tuhan masih menghendaki, tidak ada satu kekuatan pun bisa menghalanginya. Pak Prabowo
menjadi Menteri Pertahanan. Seperti bukan orang kunci di dalam kabinet yang sering menjadi garda terdepan untuk katakanlah menyiarkan kebijakan pemerintah, membela pemerintah seperti yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD misalnya. Di sisi lain, Fadlizon masih gencar itu melontarkan kritik. Gerindra kalau Gerindra jelas lah, partai pendukung pemerintah, bagian dari koalisi pemerintah. Ada 2 menteri dari Gerindra, Pak Prabowo dan Pak Edi Prabowo. Fadlizon jubir rakyat. Dia jubir rakyat, jadi dia bebas saja mengutarakan rakyat. Okay. Jadi Pak Fadli itu bicara itu bukan mewakili Gerindra, dia sebagai Fadlizon sebagai wakil rakyat. Okay. Sandiaga keceplosan, bongkar luka derita Fadlizon di Gerindra. Sepertinya tiada hari tanpa nyinyiran Fadlizon. Padahal ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kita merasa akan sangat kehilangan nyinyirannya Fadlizon, karena diperkirakan Fadlizon tidak akan nyinyir lagi. Tapi ternyata Fadlizon dan nyinyirannya masih terus setia menemani kita, seperti siaran radio yang isinya tentang info lalu lintas. Aneh juga sih, politisi dari partai koalisi pemerintah malah selalu nyinyir sama pemerintah, bukannya membantu memberikan solusi agar kerjanya pemerintah bisa lebih baik dan lebih cepat. Dia malah main Twitter melulu sambil nyinyir. Tambah aneh lagi, ketika Fadlizon sampai nyinyir ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut Ganjar mengambil alih tugasnya tukang parkir, hanya karena ada video yang menunjukkan Ganjar turun langsung mengatur lalu lintas di jalan yang kena banjirop. Kok nyinyir sama Ganjar? Bukannya dapat simpati warga, nyinyiran Fadlizon ke Ganjar malah berbuah kecaman dan tertawaan. Sama saja dengan berbagai nyinyiran Fadlizon yang diarahkan ke Jokowi, maupun ikut sertanya Fadlizon meniupkan narasi PKI beberapa hari belakangan ini. Apalagi ketika dia mengaku sebagai duta rakyat, ketika membalas pertanyaan pasca dia menyebut Presiden Jokowi sebagai duta Mall Indonesia. Rakyat yang mana? Bukan saya pastinya. Soal pengakuan Fadlizon sebagai duta rakyat ini akan terkait di bagian utama berikut ini. Kita lanjut ke Sandiaga Uno. Sandiaga Uno sudah menjadi anggota Partai Gerindra. Kalau dibanding dengan Fadlizon, ya bisa dibilang bahwa Sandiaga ini anggota junior, sementara Fadlizon adalah anggota senior. Sebagai politisi, Sandiaga juga tergolong lebih junior daripada Fadlizon. Kita lihat sendiri ketika Sandiaga menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta. Bicara di depan para awak media pun masih agak gagap, bahkan amburadul. Ketika dia ikut Pilpres 2019, lumayanlah sudah ada kemajuan. Namun, tetap saja pernyataan-pernyataan Sandiaga ada yang blunder, seperti harga nasi ayam di Singapura lebih murah daripada di Jakarta. Kelakuannya pun sama blundernya. Misal, ketika dia melangkahi makam ulama. Saya kira Sandiaga juga tidak sengaja ketika dalam sebuah momen wawancara dia mengungkap semacam derita Fadlizon di internal Partai Gerindra. Derita ini yang menyebabkan sikap Fadlizon nyeleneh, berlainan dengan ketum partainya sendiri. Sandiaga diundang menjadi pembicara di channel YouTube milik Refli Harun. Dilansir suara.com, Refli menyoroti sikap Gerindra dalam dunia politik Indonesia. Walaupun sudah bergabung jadi partai koalisi pemerintah, namun seringkali terdengar nada sumbang dari kader partai, salah satunya Fadlizon. Menjawab pertanyaan ini, Sandiaga menegaskan lagi posisi Partai Gerindra sebagai koalisi pemerintah. Sementara Fadlizon yang memiliki jabatan di Partai Gerindra dipastikan tidak mewakili suara Gerindra. Fadlizon dia jubir rakyat. Pak Fadlizon bicara bukan mewakili Gerindra, dia cuma Fadlizon sebagai wakil rakyat, jawab Sandiaga. Sandiaga menjelaskan posisinya dengan Fadlizon sama di Partai Gerindra, yakni tidak ditunjuk menjadi juru bicara. Sehingga ia dan Fadlizon tidak memiliki kewenangan berbicara mewakili partai. Selain tidak lagi sebagai juru bicara khusus partai,
Fadlizon juga tidak lagi memegang jabatan sebagai wakil pimpinan DPR dari fraksi Gerindra. Kalau saya ditanya duta apa? Ya duta rakyat, karena dipilih oleh rakyat Bogor jadi anggota DPR RI. Alhamdulillah, dengan suara terbanyak se-Jawa Barat, tulis Fadlizon.